Dan yang lebih parah lagi, ada satu kitab yang sampai sekarang orang Kristen paling anti sama kitab itu. Barnabas. Di dalam kitab Barnabas, dari depan sampai belakang, yang dipuji oleh Yesus namanya Muhammad. Demikian. Oke, baik. Ya. Ada namanya Injil Barnabas. Barnabas ini murid Yesus. Murid Yesus. Injilnya ada? Ada. Tidak dipakai. Karena apa? Di Injil Barnabas ini banyak menerangkan tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Ada tertera nama Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam, jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi untuk umat Islam, jangan. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim. Itu ya. Shalom Bapak Ibu semua. Dalam video sebelumnya kita sudah tahu bukti-bukti kepalsuan dan kebohongan Injil Barnabas yang membuat Injil Barnabas tidak diterima oleh orang Kristen yang sejati karena memang bukan ditulis oleh Rasul Barnabas, tetapi ditulis di abad ke-14 yang diyakini itu ditulis oleh seorang mualaf. Nah, kali ini kita akan membahas ketika ulama Islam atau saudara-saudara kita dari Islam menerima dan mengakui Injil Barnabas adalah Injil yang benar dan asli, maka mereka harus siap menerima konsekuensi bahwa Al-Quran itu salah. Tinggal pilih, mau pilih Al-Quran atau mau pakai Injil Barnabas. Kalau menganggap keduanya benar, maka kembali seperti yang pernah saya ungkapkan, itu adalah teologi maling atau teologi pemulung. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu kontradiksi atau ayat-ayat yang bertentangan antara Injil Barnabas dengan Al-Quran. Yang pertama sekali adalah langit atau surga. Di dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 29 dituliskan di sana bahwa surga itu atau langit itu ada 7. Sementara di dalam Injil Barnabas pasal 178 dikatakan bahwa surga atau langit itu ada 9. Nah, sekarang kita akan ajukan pertanyaan mana yang benar. Kalau Islam mengakui bahwa Injil Barnabas itu benar, berarti apa yang diungkapkan Al-Quran itu salah. Di Al-Quran, langit atau surga itu ada 7. Sementara di dalam Injil Barnabas ada 9. Contoh selanjutnya, Maria melahirkan dengan rasa sakit. Di dalam Quran surah 19 Maryam ayat 23, tuliskan di sana bahwa Maria melahirkan Isa disertai dengan rasa sakit. Sementara di dalam Injil Barnabas pasal yang ketiga, dituliskan di sana bahwa Maria melahirkan Yesus tanpa rasa sakit. Nah, sekarang kita ajukan pertanyaan, nah yang benar? Kalau Islam mengakui Injil Barnabas itu benar, berarti apa yang diungkapkan dalam Al-Quran itu salah? Di Al-Quran, Maria atau yang mereka sebut dengan Maria melahirkan Yesus atau Isa dengan rasa sakit. Sementara dalam Injil Barnabas, Maria pada saat melahirkan Yesus tidak disertai dengan rasa sakit. Pilih Al-Quran atau pilih Injil Barnabas. Selanjutnya, perihal tentang poligami. Di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 3, dalam Al-Quran, seorang laki-laki boleh menikahi perempuan 2 dan 3 dan 4. Ingat Bapak Ibu, dalam teks Arabnya ada kata wa di sana. Artinya dan, bukan al yang artinya atau. Terjemahan Al-Quran menggunakan kata atau, padahal dalam teks Arabnya adalah dan. Kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, di awal ayat itu ada wa, dan itu diterjemahkan that. Dalam bahasa Inggrisnya, and yang artinya that. Sementara ketika ketemu jumlah perempuan yang bisa dinikahi, diterjemahkan or atau. Apakah ini mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan, Pak Jul? Jawaban yang paling tepat untuk itu adalah hanya Allah yang tahu. Namun kembali kepada pembahasan kita Bapak Ibu, kita fokuskan kepada jumlah yang lebih dari 1. Kalaupun dalam teksnya bisa sampai 10 orang perempuan yang bisa dinikahi, namun yang disepakati hanya maksimal 4, tapi terbukti ada orang Islam yang beristri lebih dari 4 orang. Namun intinya adalah
Dalam Islam, poligami diizinkan. Sementara di dalam Injil Barnabas 115, seorang laki-laki hendaknya puas dengan istri yang telah diberikan oleh penciptanya, dan hendaknya dia melupakan perempuan lain. Injil Barnabas dengan tegas mengatakan bahwa poligami tidak diizinkan. Nah, sekarang kita ajukan pertanyaan, mana yang benar? Kalau Islam mengakui bahwa Injil Barnabas itu benar, berarti apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu salah. Di Al-Quran, poligami diizinkan. Sementara dalam Injil Barnabas, seorang suami puas dengan satu istri dan melupakan perempuan lain. Pilih Injil Barnabas atau Al-Quran? Selanjutnya, berkenaan dengan Mesias. Dalam Quran Surat 3 Ali Imran ayat 45, Yesus atau Isa adalah Mesias yang disebut dengan Al-Masih. Sementara di dalam Injil Barnabas 42, Yesus sendiri mengakui bahwa dia bukan Mesias atau Al-Masih. Nah, sekarang kita ajukan pertanyaan, yang benar itu yang mana? Kalau Islam mengakui Injil Barnabas itu benar, berarti apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu salah. Di Al-Quran, Isa disebut Al-Masih atau Mesias. Sementara di dalam Injil Barnabas, Isa atau Yesus itu bukan Mesias atau Al-Masih. Pilih Injil Barnabas atau pilih Al-Quran. Selanjutnya, di dalam Injil Barnabas 97, Muhammad adalah Al-Masih atau Mesias. Nah, sekarang kita ajukan pertanyaan kepada saudara kita yang dari Islam, yang benar itu yang mana? Kalau Islam mengakui bahwa Injil Barnabas itu benar, berarti apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu salah. Di Al-Quran tidak pernah dituliskan Muhammad Al-Masih. Yang ada adalah Isa Al-Masih. Sementara di dalam Injil Barnabas, Muhammad adalah Mesias atau Al-Masih. Pilih Injil Barnabas atau pilih Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, kalau kita buat tabelnya Bapak Ibu supaya mempermudah kita memahami video ini, perbedaan antara Al-Quran dan Injil Barnabas kalau Bapak Ibu bisa lihat, perihal tentang jumlah langit atau surga, dalam Al-Quran ada 7, dalam Injil Barnabas ada 9. Maria atau Maria melahirkan Yesus, menurut Al-Quran, merasakan rasa sakit. Menurut Injil Barnabas, tanpa rasa sakit. Berkaitan dengan poligami, di Al-Quran boleh, di Injil Barnabas tidak boleh. Yesus itu Mesias atau Al-Masih, menurut Al-Quran, ya. Menurut Injil Barnabas, tidak. Muhammad itu Mesias atau Al-Masih, menurut Al-Quran, tidak. Menurut Injil Barnabas, ya. Nah, bagaimana respon Anda ketika ulama atau akademisi Islam atau orang-orang Islam mengatakan bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil yang benar dan asli, namun di saat itu juga baik sadar atau tidak sadar, mereka mengakui bahwa Al-Quran itu salah karena kontradiksi dengan Injil Barnabas? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Kalau ada saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang benar, sampaikan kepada mereka pada saat mereka menerima Injil Barnabas itu benar. Di saat itu mereka mengakui Al-Quran itu salah.